Anda berada. Kali ini kita berada di Masjid Jagokarian, salah satu masjid yang terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Terkenal kenapa? Karena salah satu kuncinya adalah masjid ini uang kasnya baik sedekah dan yang lainnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kas ini menjadi nol. Bagaimana bisa nol? Mari ikuti terus. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, Masjid Jagokarian awal mula dibangun pada tahun 1966. Pembangunan Masjid Jagokarian tidak terlepas dari dinamika sosial yang terjadi di Keraton Ngayo Yogyakarta Hadidiningrat. Pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono membuka kampung Jogokarian karena sesaknya dalam benteng Baluwerti di keraton. Maka bergodo-bergodo prajurit kesatuan keraton dipindahkan ke selatan benteng, tepatnya di utara panggung Krapeak atau kandang menjangan. Tempat itu kemudian dijadikan tempat tinggal para prajurit keraton yang sesuai dengan toponimnya dinamakan Kampung Jagokarian. Dalam perkembangannya, Sultan Hamengkubuwono ke-7 juga membuat kebijakan yang berhubungan dengan relokasi prajurit keraton. Bedanya Sultan Hamengkubuwono ke-7 memindahkan mereka ke kampung Krapiak karena adanya penyempitan jumlah prajurit keraton yang semula 750 orang menjadi hanya 75 orang. Jumlah tersebut dipekerjakan keraton untuk kepentingan upacara saja, bukan lagi untuk perang. Para prajurit kemudian banyak yang kehilangan jabatan dan pekerjaan sebagai abdi dalam. Selama menjadi abdi dalam, mereka yang awalnya gemar berjudi dan mabuk-mabukan kini harus mengganti mata pencariannya sebagai petani. Di kampung Jagokarian, mereka juga diberikan sepetak tanah oleh keraton. Banyak di antara mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya itu, hingga kemudian memutuskan untuk menjual sawah mereka kepada pengusaha batik dan tenun. Majunya usaha batik dan tenun di kampung Jogokarian adalah awal mula dari potret buram kehidupan para mantan abdi dalam keraton. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi buruh di pabrik-pabrik tenun dan batik tersebut. Para keturunan mereka pun demikian, banyak yang menjadi buruh di bidang industri itu. Mereka menjadi miskin di tanah mereka sendiri seiring semakin majunya usaha batik dan tenun milik para pendatang. Dimanapun Anda berada, Masjid Jogokarian didirikan pada tahun 1966. Dahulunya ini adalah tempat atau lokasi basisnya komunis. Pada masa 1965 terjadi pemberontakan 30 SPKI, maka pada tahun 1966 dari pengurus Muhammadiyah beserta simpatisan Masyumi mendirikan satu masjid yang kita kenal sekarang adalah Masjid Jogokarian. Dan sekarang PKI itu telah tertumpas dan sekarang menjadi basisnya Muhammadiyah di sekitar sini. Teman-teman Al-Asjad, bersamaan dengan fenomena tersebut, muncullah gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang salah satunya menjadikan kampung Jogokarian sebagai basis pergerakannya. Gerakan PKI disambut dengan sangat antusias oleh para mantan abdi dalam yang kebanyakan adalah petani dan buruh yang kehidupan ekonominya jauh dari dikatakan baik. Hingga pada tahun 1965 meletus gerakan G30 SPKI yang banyak menangkap serta memenjarakan warga-warga sipil yang dianggap berafiliasi dengan PKI.
Momentum tersebut adalah masa di mana Kampung Jogokarian dikenal sebagai sarang komunisme. Selain komunis, mereka juga dikenal sebagai penganut agama Islam abangan yang lebih banyak mempraktikkan ajaran Islam kejawen. Hal itu merupakan pengaruh dari lingkungan keraton yang menjadi basis kehidupan mereka sebelum pindah ke Kampung Jogokarian. Dibangunnya Masjid Jogokarian di tengah latar belakang penduduk yang demikian dinilai sebagai upaya untuk menanamkan kembali nilai-nilai Islam yang kafah kepada penduduk di Kampung Jogokarian. Sebelumnya di kampung tersebut belum memiliki masjid. Segala aktivitas keagamaan dilakukan di sebuah langgar kecil berukuran 3 x 4 meter persegi. Dibangunnya Masjid Jogokarian pada tahun 1966 bertujuan untuk menghidupkan kembali nuansa Islam di Kampung Jogokarian. Teman-teman Al-Asjad dimanapun Anda berada, Masjid Jogokarian merancang beberapa program dengan konsep manajemen masjid. Program-program tersebut dijalankan oleh Takmir sebagai langkah strategis dan praktis untuk menjadikan Masjid Jogokarian sebagai pusat peradaban umat. Beberapa penjelasan detail mengenai program-program yang ada di antara lain: pemetaan jamaah. Takmir dan pengurus Masjid Jogokarian memiliki peta dakwah yang jelas, wilayah dakwah yang nyata, dan jamaah yang terdata. Masjid Jogokarian menginisiasi sensus masjid yang ditujukan untuk mengetahui data-data jamaah secara detail, mencakup potensi dan kebutuhan, peluang dan tantangan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, serta kekuatan dan kelemahan. Pendataan itu dimaksudkan sebagai database dan peta dakwah agar kegiatan masjid bisa lebih komprehensif. Database yang mereka miliki tidak hanya menyoal hal-hal semacam itu, melainkan juga menyoal siapa saja jamaah yang sudah menunaikan sholat dan yang belum, siapa jamaah yang sholat berjamaah ke masjid dan yang tidak, siapa jamaah yang berkurban dan berzakat di Baitul Mal Masjid Jogokarian, serta siapa saja jamaah yang aktif mengikuti kegiatan di masjid seperti kajian dan yang tidak. Di dalam peta data yang mereka miliki, diperlihatkan peta rumah penduduk Kampung Jogokarian yang sekaligus menjadi jamaah masjid tersebut. Di dalam peta tergambar beberapa simbol seperti Ka'bah bagi penduduk yang telah berhaji, unta bagi yang telah berkurban, koin bagi yang telah berzakat, peci, dan lain-lain. Peta tersebut juga disimbolkan dengan berbagai warna yang berwarna-warni seperti hijau, hijau muda, kuning, dan seterusnya. Sementara itu, data-data mengenai potensi tadi dipergunakan oleh Masjid Jogokarian untuk berbagai keperluan. Masjid Jogokarian sengaja tidak membuat unit usaha sendiri di sekitar masjid. Hal ini dimaksudkan untuk tidak menyakiti hati jamaah yang memiliki usaha serupa. Sebagai gantinya, Masjid Jogokarian selalu memberdayakan warga yang tinggal di sekitar masjid untuk berbagai macam kegiatan. Sebagai misal, setiap Ahad, Masjid Jogokarian selalu menerima ratusan tamu. Untuk keperluan konsumsi, takmir masjid memesannya pada jamaah yang memiliki usaha rumah makan atau catering. Teman-teman Al-Asjad, program selanjutnya adalah undangan sholat subuh dalam rangka meningkatkan niat jamaah untuk beribadah subuh berjamaah di masjid. Takmir Masjid Jogokarian memiliki cara tersendiri. Mereka membuat undangan khusus kepada seluruh jamaah yang disertai dengan nama lengkap mereka. Undangan tersebut berbunyi, mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam acara sholat subuh berjamaah besok pukul 4.15 WIB di Masjid Jogokarian. Di dalam undangan tersebut juga disertakan hadis-hadis mengenai pentingnya beribadah subuh berjamaah di masjid. Undangan semacam itu terlihat sangat eksklusif dan terbukti mampu meningkatkan jumlah jamaah sholat subuh berjamaah di Masjid Jogokarian. Program selanjutnya yaitu gerakan sisa impak 0 rupiah.
Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Jogokarian sangat berupaya agar saldo impak yang diberikan jamaah habis setiap pekan alias 0 rupiah, kecuali apabila ada perencanaan pembangunan atau renovasi tertentu. Para pengurus berpendapat bahwa impak jamaah bukan seharusnya disimpan di dalam rekening, melainkan harus dipergunakan untuk kemaslahatan umat agar dapat memiliki nilai guna. Pemanfaatan uang impak pun bermacam-macam. Selain untuk operasional masjid, juga digunakan untuk kebutuhan mendesak jamaah atau warga yang tinggal di sekitar masjid. Sebagai misal, apabila ada jamaah yang anaknya perlu membayar uang sekolah, berobat ke rumah sakit, dan lain-lain. Menurut mereka, sangat tidak etis ketika saldo rekening bank masjid menumpuk, tetapi di sekeliling mereka masih banyak warga yang merasakan kesulitan hidup. Program selanjutnya, Gerakan Jamaah Mandiri. Gerakan Jamaah Mandiri diinisiasi oleh Masjid Jogokarian yang bertujuan untuk menghitung jumlah impak ideal yang perlu dibayarkan oleh jamaah. Setiap jamaah akan diberitahu jumlah uang infaknya setiap pekan. Apabila jumlah yang ditentukan sesuai dengan jumlah yang diinfakkan, maka jamaah tersebut disebut sebagai jamaah mandiri. Apabila uang infaknya lebih, mereka disebut sebagai jamaah pensubsidi. Sedangkan apabila uang infaknya kurang, mereka akan disebut sebagai jamaah disubsidi. Metode semacam itu mampu membuat nominal infak yang diterima oleh Masjid Jogokarian meningkat sebesar 400% setiap ahad. Takmir masjid pun akan memberikan laporan transparan terkait alur pemasukan dan pengeluaran dana, sehingga jamaah akan merasa senang berimpak sekalipun tidak diminta. Hal itu diharapkan oleh takmir sebagai upaya agar ketika akan melakukan renovasi masjid, mereka tidak perlu membebani jamaah dengan proposal. Program yang terakhir yaitu skenario planning. Masjid Jogokarian memiliki strategi dakwah yang terencana dengan tema-tema tertentu setiap periodenya. Sebagai misal, pada periode 2000-2005, strategi dakwah Masjid Jogokarian bertekad untuk mengubah tradisi kaum abangan di kampung Jogokarian menjadi Islami murni. Hal itu dimaksudkan karena sebagian besar penduduk kampung Jogokarian adalah bekas abdi dalam keraton yang mempraktikkan ajaran Islam dengan kultur Jawa. Masjid Jogokarian juga mengajak anak-anak muda yang gemar bermabuk-mabukan di jalan untuk diarahkan ke masjid. Takmir terutama menjadikan mereka sebagai petugas keamanan masjid. Selain itu, Masjid Jogokarian juga mengajak anak-anak kecil untuk beraktivitas di lingkungan masjid. Hal itu dimaksudkan agar anak-anak memiliki kecintaan kepada masjid dan hati mereka selalu terpaut kepada masjid. Lebih jauh lagi, di periode tersebut, Masjid Jogokarian mulai gencar untuk mengajak warga yang tinggal di sekitar masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Teman-teman Alasjad dimanapun Anda berada, demikian ulasan kita tentang Masjid Jogokarian. Kita banyak menimba ilmu di dalamnya. Masjid jadikan inovasi tempat apapun, tempat musyawarah, tempat usaha, tempat rapat, dan sebagainya. Jangan hanya tempat untuk ibadah, hanya sholat dan habis itu pulang. Tapi jadikanlah masjid-masjid dimanapun kita berada menjadi satu inovasi, menarik orang untuk sholat berjamaah. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe acara kita agar terus berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.